Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Dulu memang pendidikan Indonesia kalah dengan luar negeri. Ya kalah lah. Cepat banget dijawab. Kalah lah. Nggak kalah. Saya pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa pendidikan di Indonesia jelek itu bukan jangan-jangan, itu disengaja jelek. Hah? Disengaja jelek. Kalau misalkan kita mau secara logika paling sederhana gitu ya. Kan Indonesia itu negara yang sistem pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia, versi PISA. Singapura itu 10 besar terbaik di dunia. Australia 10 besar terbaik di dunia. New Zealand terbaik di 10 yang kelilingin kita kelilingin kita. Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia juga. Kita dikelilingi itu. Kalau misalkan kita mesti dibanding lihat ke sana sedikit doang, sebenarnya kita bisa memperbaiki. Tapi kan pendidikan seumur hidup, pendidikan vokasi tidak hanya berfokus pada fase awal karir, tetapi juga mendorong konsep pendidikan seumur hidup. Ini berarti lulusan diharapkan untuk terus memperbarui dan mengembangkan keterampilan mereka seiring berjalannya waktu, mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Keragaman bidang studi, pendidikan vokasi mencakup beragam bidang studi, termasuk teknik, kesehatan, pariwisata, desain, pertanian, dan banyak lagi. Ini memberikan siswa pilihan untuk mengeksplorasi minat mereka dan mengejar jalur karir yang sesuai. Pemberdayaan wirausaha, beberapa program pendidikan vokasi memberikan penekanan pada pengembangan keterampilan wirausaha. Ini bertujuan untuk memberdayakan lulusan untuk memulai dan mengelola bisnis mereka sendiri, memainkan peran aktif dalam pembangunan ekonomi lokal. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pendidikan vokasi terus mengadopsi teknologi modern dalam metode pengajaran. Siswa dapat menggunakan perangkat lunak, simulasi, dan peralatan terkini yang mirip dengan apa yang mereka temui di lingkungan kerja sehari-hari. Dukungan karir dan penempatan, program pendidikan vokasi sering memberikan layanan dukungan karir, termasuk bimbingan karir, pelatihan wawancara, dan keterlibatan dengan perusahaan atau perekrut untuk membantu lulusan menemukan pekerjaan yang sesuai. Penting untuk diingat bahwa pendidikan vokasi tidak hanya menjadi alternatif bagi pendidikan umum, tetapi juga merupakan pilihan yang sangat berharga bagi individu yang ingin memasuki dunia kerja dengan keterampilan praktis dan siap pakai. Pendekatan holistik terhadap pengembangan siswa, yang mencakup keterampilan teknis dan soft skills, adalah kunci keberhasilan pendidikan vokasi. Kerjasama dengan industri, program pendidikan vokasi seringkali bekerja sama dengan perusahaan dan industri terkait. Hal ini bertujuan agar kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang diinginkan oleh industri. Pengajaran praktis, selain teori, pendidikan vokasi memberikan penekanan pada pengalaman praktis. Siswa akan terlibat dalam kegiatan praktikum, magang, atau proyek-proyek nyata yang memberi mereka pengalaman langsung di lapangan. Pendidikan vokasi, atau sering disebut pendidikan kejuruan, merupakan bentuk pendidikan yang fokus pada penguasaan keterampilan praktis dan pengetahuan yang langsung terkait dengan pekerjaan tertentu atau industri tertentu. Tujuan utama dari pendidikan vokasi adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar siap terjun langsung ke dunia kerja setelah menyelesaikan program pendidikan mereka. Pemahaman industri, program-program vokasi sering memasukkan pemahaman mendalam tentang industri atau sektor tertentu, termasuk tren, teknologi terkini, dan tuntutan pasar. Fleksibilitas karir, lulusan pendidikan vokasi memiliki kemampuan untuk mengambil berbagai peran dalam industri yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Ini menciptakan fleksibilitas dalam pengembangan karir mereka. Pendidikan vokasi dapat ditawarkan di berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan menengah kejuruan hingga tingkat perguruan tinggi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan pasar kerja, penting untuk memastikan bahwa program-program pendidikan vokasi terus diperbarui agar tetap relevan dan efektif. Berikut beberapa informasi tambahan tentang pendidikan vokasi. Sertifikasi dan lisensi, banyak program pendidikan vokasi memberikan persiapan untuk sertifikasi atau lisensi yang diakui dalam industri tertentu. Hal ini dapat meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja dan menunjukkan bahwa mereka memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan. Berikut beberapa karakteristik dan prinsip dasar dari pendidikan vokasi. Fokus pada keterampilan praktis. Pendidikan vokasi menekankan pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Ini mencakup keterampilan teknis,
keterampilan interpersonal, dan keterampilan profesional. Kesempatan karir langsung. Salah satu keunggulan pendidikan vokasi adalah memberikan kesempatan kepada lulusan untuk langsung terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan program mereka. Berbeda dengan pendidikan umum yang mungkin lebih fokus pada persiapan untuk pendidikan tinggi. Ekonomi Update di CNBC Indonesia melihat tentunya berbagai macam tantangan. Bagaimana Bu, pemerintah memastikan para peserta pelatihan ini bisa diserap oleh dunia usaha, Bu? Untuk memastikan peserta pelatihan terserap di dunia usaha, ada beberapa upaya yang kami lakukan. Yang pertama, mengintegrasikan informasi pasar kerja dengan pelatihan kerja melalui platform digital Siap Kerja. Kemudian yang kedua, training need analysis. Sebelum pelatihan dimulai, maka TNA dilakukan untuk memastikan bahwa program pelatihan itu memiliki demand yang relevan dengan pasar kerja. Yang ketiga, forum komunikasi lembaga pelatihan industri atau kita sering menyingkatnya dengan FKLPI. Ini kami ada di semua balai pelatihan vokasi dan produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan. Melalui forum ini, kita terus menjalin komunikasi, melibatkan industri di seluruh proses pelatihan, mulai dari penyusunan program, rekrutmen peserta, pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, OJT atau pemagangan, hingga proses yang terakhir yaitu penempatannya. Bu, selain pelatihan, Bu, dukungan apa yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa menciptakan talenta-talenta muda kreatif, Bu? Ada dukungan lain yang kami lakukan untuk menciptakan talenta muda kreatif, antara lain berupa bantuan modal usaha melalui program tenaga kerja mandiri, kita singkatnya itu TKM, dilakukan melalui BISHUB pada platform digital Siap Kerja. Kemudian ada program Talent Hub yang mencakup riset kebutuhan future job, talent class, talent fest, talent scouting, dan talent corner untuk menjembatani talenta-talenta muda menyosong future job. Ya, kalau kita lihat juga Bu bahwa program pelatihan diharapkan tidak hanya tentunya memastikan menciptakan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga wirausaha yang mampu menciptakan lapangan kerja. Bagaimana Bu pemerintah memastikan wirausaha lulusan pelatihan ini bisa dilirik oleh investor dan juga tetap bertahan? Kami memiliki program peningkatan produktivitas yang dilakukan kepada perusahaan dan UMKM untuk memastikan sustainability bisnis mereka dan tentu saja untuk peningkatan produktivitas usaha mereka. Dengan banyaknya program-program tentunya yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk diantaranya oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dengan program-program yang ada ini Bu, berapa Bu target pengangguran yang bisa ditekan? Pemerintah melalui Bappenas mencanangkan target terciptanya peningkatan kesempatan kerja 2,4-3 juta. Kemudian jumlah pengangguran terbuka menurun 7,92 sampai 9,07 juta. Kemudian tingkat pengangguran terbukanya TPT-nya menurun hingga 5,5% sampai 6,3%. Kami ambil data dari BPS bulan Februari tahun 2022. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, pemerintah telah berhasil menekan angka TPT hingga angka 5,83%. Tentunya pemerintah bersama dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat secara luas, mari kita pertahankan dan kita terus tingkatkan, dan kita terus optimis dengan bergotong royong agar target itu bahkan kita bisa melampaui target yang disepakati tersebut. Transformasi yang melesat di bidang teknologi membutuhkan karakter yang tangguh. Kolaborasi menjadi hal mutlak untuk bersama-sama hadapi persaingan global, samudera nan luas, dan ribuan pulau yang terangkai indah. Semakin berpijak, membara semangat, merdeka belajar. Indonesia, untuk menggapai mimpi-mimpi yang tergantung tinggi, diperlukan sebuah akselerasi. Untuk menjadi solusi, dibutuhkan bekal ilmu dan inovasi. Kami hadir untuk menyatukan visi yang bersinergi positif dalam melahirkan pilar-pilar pendidikan vokasi. Menyediakan ruang-ruang merdeka bagi talenta-talenta bangsa. Jenjang pendidikan menengah kejuruan, lembaga kursus dan pelatihan, pendidikan tinggi vokasi, hingga menjadi penghubung dengan dunia usaha dan dunia industri untuk membawa Indonesia ke arah mata angin kemajuan. Buat ikhtiar Indonesia untuk meraih mimpi, membawa anak-anak bangsa menuju pencapaian tertinggi. Melahirkan sumber daya manusia yang unggul, cerdas, berkarakter, dan berkomitmen tinggi dengan bekal kompetensi. Menjaga kesinambungan dengan membuka ruang komunikasi untuk melahirkan pikiran kritis. Menciptakan karya dan daya kreasinya. Memenangkan kemajuan dengan kolaborasi. Mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Kita harus meningkatkan kapasitas SDM kita agar lebih
produktif dan lebih kompetitif, dan pendidikan vokasi menempati posisi penting dalam strategi pengembangan SDM kita. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Terima kasih Pak. Iya Pak, amin. Ditunggu kabar baiknya Pak ya. Mari. Ini amat ya, so banget dah dapat kerja. Gimana lulusan SMK ya? Sekolah Menengah Kejuruan, singkatan dari SMK tuh. Ini tuh adalah pendidikan tingkat menengah yang ditempuh agar siswa tuh terampil alias siap dalam bekerja. Tapi kalau misalnya ngelihat data dari Badan Pusat Statistik, SMK tuh artinya susah dapat pekerjaan. Yuk kita bermain dengan data dari BPS. Per Agustus tahun lalu, jumlah pengangguran di Indonesia itu ada 8,4 juta orang, atau 5,8% dari jumlah angkatan kerja yang ada, yaitu 135,5 juta orang. Di dalamnya, pengangguran paling banyak disumbangkan oleh lulusan dari SMK. Benarkah? Kita cek datanya. Nah, survei Angkatan Kerja Nasional BPS menguak fakta bahwa betul adanya lulusan SMK yang seharusnya menjadi lumbung padat karya malah menjadi lumbung padat pengangguran. Nih, cek aja nih grafisnya nih. SMK itu menyumbang angka paling banyak, itu bisa sampai di atas 9%. Melampaui lulusan SMA, diploma, universitas, bahkan SD. Padahal saat ini referensi masyarakat Indonesia untuk menyekolahkan anaknya paling tinggi itu adalah di SMK. Hal ini porsinya hampir setengah dari 1.520 responden dari survei yang sudah dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Dari data ini nih, berarti tergambar begitu besarnya harapan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah menengah kejuruan, meskipun sulit mendapatkan pekerjaan. Adik-adik yang sedang bersekolah di SMK tetap semangat belajarnya, dan juga tentunya tekun dan harus dari hati. Ingat, niat yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang terbaik. Menyediakan lapangan pekerjaan adalah tugas dari pemerintah. Evaluasi kurikulum itu tugas dari Kementerian Pendidikan. Untuk lapangan pekerjaan itu ada di bawah Kementerian Perekonomian dan juga Kemenko PMK. So, tetap semangat belajar. Alumni Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK ini tercatat menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran Republik Indonesia, saudara. Padahal banyak orang tua yang memilih SMK jadi lanjutan SMP karena menganggap akan lebih cepat kerja. Tapi ternyata faktanya di lapangan berbeda. Apa yang perlu kita ubah kurikulumnya? Ataukah juga bagaimana regulator punya tanggung jawab untuk menyediakan pelatihan bagi alumni SMK? Dari tamatan SMK tercatat menjadi penyumbang angka pengangguran terbesar di RI. Apakah memang SDM SMK tidak sesuai kebutuhan dari dunia usaha ataupun industri? Saya kira begini, data itu barangkali perlu dicek juga ya, karena apakah prosentase daripada tamatan itu 9% menganggur atau dari total pengangguran, saya tidak tahu ya, tapi itu perlu nanti Bu Kiki yang. Kalau konsep SMK saya kira sudah paling benar, karena buktinya kita lihat tetangga saja Malaysia. Malaysia itu mengkopi sistem Jerman. Tentunya Pak Mahathir dia melihat, mengevaluasi beberapa sistem beberapa negara. Di sana 80% tamatan SMP masuk SMK. Dan hampir 90% tamatan SMK semua bekerja, sisa bukan tidak dapat pekerjaan, mau meneruskan sekolah atau mau entrepreneur. Nah, kenapa di sana bisa, di sini tidak? Nah, kekurangan kita adalah tentunya kalau kita bicara vokasi, dua pilar utama itu pendidikan dan pelatihan, dan pilar kedua adalah DUDI, yaitu sektor industri. Sebenarnya bukan industri karena ada juga di bidang pertanian, perikanan dan lain-lain ya. Tapi kita bilang saja DUDI ya, atau industri supaya gampang. Nah, ini harus saling mendukung. Jadi tidak bisa SMK jalan sendiri, perusahaan atau katakan DUDI mengeluh tidak ada ini. Nah, keuntungan kalau kita lihat Jerman lah yang paling ideal ya. Vokasi dijadikan ekonomi strategik. Jadi bukan hanya semata-mata CSR, tapi ekonomi strategik, sehingga walaupun dengan segala banyak krisis, Jerman kan tetap survive.
Karena apa? Dia punya tenaga-tenaga terampil yang hebat, dan di sana karena mereka orang muda yang tidak punya pekerjaan itu menjadi the dangerous species in the world. Jadi untuk menghindari itu, lantas diberi kompetensi. Nah, sinilah peranan negara, memberikan kompetensi yang paling minimal agar orang muda itu bisa bekerja. Tentunya sistem ini perlu kita diskusikan bersama dunia usaha dan pendidikan dan tentunya pelatihan. Dan yang lebih menarik di Jerman, pendidikan dan pelatihan itu menyatu satu sistem, yaitu kalau ada kompetensi yang tidak lagi disiapkan oleh dunia industri untuk diberi pemagangan, tetapi masih dibutuhkan, masuk BLK. Jadi ini sudah menjadi satu, tetapi jangan lupa di Jerman ada yang namanya BIBB, Komite Nasional yang sangat powerful, dan dia membuat policy dan lain-lain, mengevaluasi pelaksana, yaitu di sana Kadin, IHK, harus melaksanakan itu. Jadi tidak ada improvisasi, dia harus ada kompetensi yang paling minimal dipunyai oleh si calon Sistemnya pekerja ini. jelas begitu ya, dan itu yang belum dibangun di Indonesia. Nah ini ekosistem ini yang kita bersama harus bangun ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.